Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas Al-Mahdi. Benarkah Imam Mahdi akan hadir di muka bumi? Perhatikan tanda-tandanya berikut ini. Kiamat adalah keniscayaan yang akan terjadi bagi semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa channel Syiar Islam, sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan klik loncengnya untuk berbagi informasi dan berlangganan. Semoga menjadi ladang amal untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebuah kejadian yang akan terjadi suatu hari nanti, yang dinamakan kiamat, di mana seluruh alam semesta akan hancur total dan kehidupan pun akan musnah. Tak akan ada lagi penolong atau tempat bersembunyi yang mampu menghindarkan makhluk dari kejadian yang disebut akhir zaman ini. Kiamat juga telah diceritakan dan diperingatkan jauh di zaman dahulu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai tanda-tanda yang akan muncul menandai akan berakhirnya masa dari kehidupan ini, yang telah beliau sampaikan kepada para sahabat turun-menurun kepada umat Islam, sehingga sampailah pada generasi kita sekarang. Salah satu tanda dari kiamat yang kian mendekat adalah munculnya seorang imam atau pemimpin yang akan menjadi pimpinan dari umat Islam di seluruh dunia ini, yang bernama Al-Mahdi. Konon dia nantinya akan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam untuk memusnahkan musuh Allah di muka bumi ini. Dalam riwayat hadis, kemunculan Al-Mahdi bersamaan dengan munculnya Dajjal, sang penebar fitnah, dan diturunkannya kembali Nabi Isa alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Inilah beberapa tanda yang akan menyertai munculnya Al-Mahdi. Benarkah tanda-tanda ini sudah terjadi di waktu sekarang? Salju turun di Jazirah Arab. Jauh di masa dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat bahwa ketika salju turun di Jazirah Arab dan di Arab yang semula gersang, gurun menjadi hijau, maka itu berarti kiamat telah dekat. Dan Al-Mahdi akan muncul, sedangkan kita semua telah tahu bahwa sejak tahun 2009 salju telah turun di bumi Arab. Kejadian fenomenal ini menggemparkan dunia, mengingat bumi Arab sebagian besar berupa gurun yang terik dan panas. Selain itu, di bumi Arab sendiri sudah mulai banyak tumbuh pepohonan hijau, membuat struktur tanahnya menjadi subur dan tanah di Arab mulai hijau. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Arab sudah menghijau dan ketika salju turun, itu berarti kemungkinan Al-Mahdi segera hadir. Bumi akan dipenuhi dengan kezaliman. Bumi akan semakin kisruh, permusuhan, huru-hara, dan kezaliman yang merajalela. Banyak umat Islam yang dibantai, disiksa, dianiaya, dan dilecehkan. Dan pada kondisi sekarang ini, kita tahu bahwa dunia memang sedang kacau.
Penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada umat Islam terjadi di Suriah, Palestina, di Mesir, Irak, Myanmar, dan masih banyak tempat lagi. Banyak aksi teror yang mengatasnamakan Islam membuat umat Islam yang terpojok oleh fitnah dan akhirnya diasingkan. Sungguh, akankah kiamat akan menjadi semakin dekat dan Al-Mahdi memang segera akan hadir? Wafatnya Raja Arab dan ketiga putranya saling bermusuhan, dan memang benar seorang Raja Arab telah wafat, telah lama sekali. Namun kita memang tidak menyadari, karena bukankah kematian memang sudah ditetapkan dan sebuah keniscayaan? Nyatanya, raja tersebut kebetulan menguasai Arab dan memiliki 3 orang putra yang saling bermusuhan. Ya, beliau adalah Raja Abdullah yang memiliki anak yang bernama Salman, Talal, dan Mukrin. Saat ini Arab dipimpin oleh raja yang alim, soleh, dan hafiz Quran bernama Salman. Namun saudaranya bernama Talal. Walaupun dia kaya raya, akan tetapi dia seorang ahli maksiat. Sama seperti Mukrin yang ternyata sangat mendukung musuh-musuh Islam. Pada akhirnya Raja Salman mengusir Talal dari Arab dan memutuskan garis warisan tahta kerajaan Arab dari Mukrin. Hubungan mereka sangat tidak baik karena perbedaan prinsip hidup tersebut. Mengeringnya sungai Efrat, NASA sudah lama memprediksi bahwa pada tahun 2014 bahwa sungai Efrat akan mengering total. Dan kemudian benar, pada tahun 2014 sungai ini telah kehabisan semua airnya. Apakah benar Al-Mahdi segera muncul dan kiamat akan segera datang? Munculnya dekhan selama 40 hari. Adanya kabut yang disebut dekhan yang sangat tebal yang akan menyelimuti bumi selama 40 hari. Dan pada kondisi itu bumi akan gelap gulita. Manusia akan kehilangan arah, teknologi mati, dan sama sekali tidak berfungsi. Ada anggapan dari para ahli bahwa bisa jadi kabut ini adalah efek dari bumi yang pada sekitar tahun 2013 sampai 2016 melintasi orbit meteor, sehingga membuat bumi sangat rawan tabrakan dengannya, mengingat gaya tarik gravitasi bumi yang sangat kuat. Namun ada pula anggapan yang bahwa semakin banyak hutan di bumi yang terbakar, maka asupan yang dimaksud adalah asap dari kebakaran hutan tersebut. Pada saat teknologi mulai hilang dan tak berfungsi, tiada cara lain dari manusia untuk bertahan hidup selain mulai belajar memanah, berkuda, dan berenang, karena semua senjata modern akan sirna. Munculnya gunung emas di Irak. Dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan akan muncul gunung yang akan dipenuhi dengan emas-emas mulia, dan orang akan berbondong-bondong menuju ke sana untuk mendapatkan emas-emas tersebut. Di sana akan ada 100 orang yang berkelahi dan berperang demi memperebutkan, dan dari 99 orang akan mati dan hanya 1 yang akan hidup. Nah, itulah tadi keenam tanda-tanda di mana Al-Mahdi akan segera muncul. Menurut riwayat dari Rasulullah SAW, Al-Mahdi akan muncul dari samping Ka'bah dan akan dibaiat oleh ulama-ulama terkuat di bumi ini. Dia memiliki nama Muhammad sama dengan Rasulullah SAW, dan ayahnya bernama Abdullah. Dan pada saat Al-Mahdi telah dibaiat, dia akan menjadi imam atau pemimpin umat Islam yang akan berperang melawan musuh-musuh Allah. Seperti Dajjal dari para pengikutnya, beliau bersama dengan Nabi Isa alaihissalam
Setelah itu semua akan kembali seperti zaman dulu, di mana akan ada perang besar akhir zaman dan menggunakan senjata tradisional seperti panah dan pedang. Setelah perang usai, Islam akan menemukan kemenangan dan kejayaan, dan kemudian orang saleh semua akan Allah matikan, sedangkan orang kafir disisakan untuk menjadikan mereka yang akan menemui kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Memang kiamat hanyalah Allah yang tahu kapan persis kedatangannya. Namun tugas kita sebagai umat Islam adalah selalu bersiap dan memperbaiki diri, karena tak ada yang lebih dekat daripada maut. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.